kabar pemirsa? Berjumpa lagi di program kesayangan kita, Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Ya, tim Suara Dapil kali ini berada di Bandung, khususnya Jawa Barat 2. Di mana Jawa Barat 2 memiliki 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Seperti apa profil dapilnya? Kita simak berikut ini. Dapil Jawa Barat 2 terdiri dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Dengan berpusat kota di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah sebesar 1.767,96 km persegi, yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan. Kabupaten Bandung memiliki topografi yang bervariasi, sehingga menghasilkan komoditas pangan yang unggul. Hasil pertanian dari masing-masing wilayah juga bervariasi dan memiliki kekhasannya sendiri. Komoditas unggul pertanian tidak hanya diunggulkan di tingkat kabupaten, melainkan menembus tingkat provinsi dan nasional. Selanjutnya, yang termasuk dalam Dapil Jawa Barat 2 adalah Kabupaten Bandung Barat, di mana Kabupaten Bandung Barat memiliki luas wilayah sebesar 1.305,77 km persegi. Kabupaten Bandung Barat lahir pada tahun 2007 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Bandung. Jumlah kecamatan pun bertambah dengan lahirnya Kecamatan Saguling, hasil dari pemekaran Kecamatan Baitul Jajar. Kini cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki 16 kecamatan dan 165 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.537.402 jiwa pada tahun 2011 lalu. Daerah pemilihan Jawa Barat 2 pada pemilihan umum tahun 2014 lalu memiliki jumlah pemilih sebanyak 3.515.435 orang, terbagi menjadi 2, yaitu sebanyak 2.338.516 orang untuk Kabupaten Bandung dan 1.176.919 orang untuk Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil pemilu 2014, Dapil Jawa Barat 2 yang terdiri dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat memperoleh 10 kursi di DPR RI. Dan wakil rakyat yang terpilih dari daerah pemilihan Jawa Barat 2 diantaranya Cucun Ahmad Syamsul Rijal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan perolehan suara sebesar 37.763 suara. Adang Sudrajat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Jalaluddin Rahmat dari fraksi PDI Perjuangan dengan perolehan sebesar 56.402 suara. Yadi Sri Mulyadi dari fraksi PDI Perjuangan dengan perolehan suara sebesar 59.842 suara. Agus Gumiwang Kartasasmita dari fraksi Partai Golongan Karya dengan perolehan suara sebesar 102.469 suara. Lili Asjudireja dari fraksi Partai Golongan Karya dengan perolehan suara sebesar 44.284 suara. Rahel Mariam Syaidina dari fraksi Partai Gerindra dengan perolehan suara sebesar 58.758 suara. Dede Yusuf Macan Effendi dari fraksi Partai Demokrat dengan perolehan suara sebesar 142.939 suara. Ahmad Najib Kodratullah yang juga masuk dalam Dapil Jabar 2 dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN dengan perolehan suara 23.358 suara. Dadang Rusdiana dari fraksi Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura memperoleh suara sebesar 29.778 suara. Sebagai salah satu daerah pemilihan yang memiliki potensi alam yang subur dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, diharapkan nama-nama yang memperoleh suara tersebut menjadi sosok figur yang mampu menyuarakan setiap aspirasi rakyat.
Ya, pemirsa Suara Dapil, baru saja Anda menyaksikan profil Dapil Jawa Barat 2, di mana pada kali ini tim Suara Dapil akan mengikuti salah satu anggota terpilih dari Jawa Barat 2, yaitu Bapak Ahmad Najib dari fraksi PAN. Seperti apa kegiatannya? Ikuti terus. Bapak Ahmad Najib atau biasa disapa Bapak Najib bersedia meluangkan waktunya untuk menunjukkan beberapa kegiatan di Dapil dalam upaya menyerap aspirasi rakyat. Tiba di pusat Kabupaten Bandung atau Soreang, tim Suara Dapil langsung mendatangi salah satu sekolah yang menerima bantuan langsung dari program Bapak Najib, yang dimana bantuan tersebut merupakan hasil serapan aspirasi rakyat yang dilakukan oleh Bapak Najib terhadap konstituen. Ya, pemirsa, kali ini tim Suara Dapil sudah berada di salah satu sekolah yang merupakan menerima sumbangan dari Bapak Najib. Nah, seperti apa sih sumbangan yang diberikan oleh Bapak Najib? Yuk kita lihat sama-sama. SMP Negeri 1 Soreang bertempat di Jalan Ciloa, Soreang, Kabupaten Bandung, merupakan salah satu dari berbagai sekolah umum yang menjadi penerima bantuan langsung. Sekolah yang memiliki slogan orang hebat dapat melahirkan seorang guru, namun satu orang guru dapat melahirkan beribu orang hebat. Dari moto itulah yang membuat SMP Negeri 1 Soreang berdedikasi penuh dalam mencapai prestasi tertinggi. Melalui bantuan dari program bantuan langsung yang dibuat oleh Bapak Najib, Sekolah SMP Negeri 1 Soreang merasa semakin terbantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya, Pak? Oh, baik. Nah, silakan. Ya, Mas. Saya perkenalan diri dulu. Iya. Saya Anggun, saya dari TV Pak. Anggun, iya. Kami tim Suara Dapil kebetulan sedang mengangkat profil Bapak Najib. Pak Najib. Oh iya, tahu persis. Iya. Dan terkait hal tersebut bahwa Bapak Najib itu pernah memberikan bantuan langsung berupa alat praktik. Betul. Itu apa aja tuh, Pak? Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu Pak Ahmad Najib atas bantuannya, atas perhatiannya kepada sekolah kami, ya, memberikan bantuan komputer. Itu memang sangat dibutuhkan karena memang sarana ataupun ketersediaan ya komputer di SMP Soreang ini sangat terbatas, belum memadai. Ya, maka dengan adanya bantuan dari Pak Najib, kami sangat terbantu sekali. Terima kasih Pak Najib. Dengan adanya alat bantu tersebut di sekolah ini sudah terlihat belum hasil-hasil yang signifikan gitu, Pak? Ya, pertama saya sampaikan bahwa setelah adanya bantuan komputer tersebut, ya, ini kan berarti sarana kami sudah sebagian bertambah, ya. Ini berdampak ke anak-anak, timbulnya motivasi belajar lebih tinggi. Dengan sarana terpenuhi, pasti nilai itu akan meningkat, akan jauh berbeda dari sebelumnya gitu. Karena emang intinya adalah karena ada motivasi dari anak tersebut. Nah, setelah ini saya boleh nggak sih nanya-nanya ke siswa-siswa di sini bagaimana dengan praktiknya mereka, cara belajar mereka saat ini gitu. Silakan. Saya sangat senang sekali gitu untuk bisa diwawancara. Baik Pak. Kalau gitu saya terima kasih atas waktunya. Sama-sama ya. Semoga bantuannya tetap bermanfaat untuk Amin. Gitu saya pamit Pak. Yuk, jalan-jalan dulu. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Saya merasa senang dan juga terbantu dengan adanya alat praktik tersebut, juga lebih termotivasi untuk lebih semangat belajar. Semoga bantuannya bisa ditambah lagi agar kita dapat belajar lebih semangat lagi. Setelah puas melihat lokasi sekolah yang menerima bantuan langsung dari Bapak Najib, tim Suara Dapil melanjutkan perjalanan menuju Desa Cilame yang tepatnya berada di Kabupaten Bandung Barat. Desa Cilame merupakan salah satu daerah binaan Bapak Najib, di mana di desa tersebut sedang mengadakan acara peresmian kantor desa, yang merupakan hasil dari serapan aspirasi yang dilakukan Bapak Najib dan diupayakan untuk direalisasikan. Desa Cilame bertepatan di kawasan Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, yang menjadi fokus pemerintah, di mana Desa Cilame akan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pusat pemerintah Kabupaten Bandung Barat
akan lebih banyak didirikan di daerah Desa Cilame. Dalam hal ini, Desa Cilame bersiap untuk melakukan transformasi ke tahap yang lebih tinggi. Alhamdulillah, Bapak Najib sudah banyak berkontribusi di sini di Desa Cilame. Kita membutuhkan tempat ibadah yaitu masjid. Saya melalui bantuan Pak Najib dari dana CSR BI ini, pembangunan masjid lagi dalam proses, lagi digarap. Pak Najib banyak membantu bagi saya bikin konsep bahwa kantor desa ini walaupun berada di atas bukit, di atas gunung, konsep budayanya harus ada, konsep seninya harus ada, modernisasinya juga harus ada. Dari Desa Cilame, akhirnya kami tim Suara Dapil melanjutkan kembali perjalanan menuju Desa Alamenda di Kecamatan Ranca, Bali, di mana kami akan menemui Bapak Najib yang sedang berkunjung ke konstituennya di bidang pertanian. Ketika kami sampai pun, kami langsung menghampiri Bapak Najib yang sedang asik berbincang-bincang dengan salah satu konstituennya, yaitu seorang petani stroberi. Modalnya, pupuk, kumaha pupuk, hargana. Wah, salam. Lagi sibuk ya? Iya. Bapak. Tadi saya ngobrol, katanya harganya lagi turun karena suplai lagi banyak ya. Tapi ini Bapak kalau kunjungan ke konstituen kayak gini hanya ketika masa reses atau sebenarnya memang ada rutinitas yang dilakukan? Sebenarnya sih nggak harus reses. Iya sih. Ya, kita bisa tahu harga produk-produk, pupuknya ada apa enggak, itu kan menjadi bagian tugas kita. Nah, kita ingin tahu, memastikan bahwa petani-petani yang ada di Kabupaten Bandung ini menjadi bagian yang diperhatikan oleh pemerintah. Apa sih kontribusi dari Pak Najib terhadap petani-petani yang ada di tempat Bapak? Banyak sih, salah satunya ya ada bantuan dari CSR Bank Indonesia itu 20 juta ya, itu bermanfaat sekali. Saya buat beli alat-alat pertanian, buat merawat pertanian, beli pupuk segala macam. Ya banyak lah, saya bisa mempekerjakan warga sekitar dari sini. Ada nggak sih bantuan langsung dari Bapak Najib ke Bapak gitu sebagai seorang petani? Yang bantuan langsung dari dia Ya, ada. Berupa apa tuh Pak? Apa aja? Ya berupa alat-alat semprot buat itu sedot air, Ya, lalu? kayak gitu. Terus pipanisasi buat nyiram tanaman banyak. Ada nggak sih harapannya yang mungkin dapat diberikan kontribusi ini gitu? Pupuk langka tuh, khususnya yang subsidi susah sekali. Tahu apa dibatasi? Terus jaminan harga kadang-kadang tinggi, kadang-kadang di bawah anjir. Jadi kalau bisa pemerintah bisa menjamin harga sayuran lah, khususnya stroberi. Oke, kalau gitu Bapak jalan Bapak Najib kan banyak kegiatan nih. Danang juga mau ikutin sama tim Suara Dapil. Gimana kalau kita langsung aja Pak? Oke, kita langsung. Terima kasih ya Pak ya atas sama-sama. waktunya. Bersama dengan Bapak Najib, tim Suara Dapil menyusuri daerah Dapil Jawa Barat 2. Hingga malam menjelang, kami pun tiba di Padepokan. Padepokan yang didirikan oleh Bapak Najib tersebut diberi nama Ki Sunda Ngalalana. Padepokan ini berdiri pada tahun 2009 yang telah melalui berbagai renovasi. Didirikannya Padepok Ki Sunda Ngalalana ini bertujuan sebagai wadah umum yang dapat melestarikan budaya Sunda. Dan melalui padepokan ini pula, Bapak Ahmad Najib melakukan pendekatan khusus terhadap konstituen melalui kesenian daerah. Mengenai, kan Bapak ini seorang pelaku seni, ya kan? Nah, ada nggak sih yang diharapkan dari pemerintah terhadap budaya-budaya keseni di Indonesia? Ya, sebetulnya kalau harapan seniman semua mungkin sama ya. Seniman harapannya pengen lebih diperhatikan. Indonesia ini terkenal dengan budayanya, sedangkan kesenian itu kan bagian dari budaya. Apalagi martabat suatu bangsa itu bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya hancur, bangsanya juga ikut hancur. Ini
fair ya. Saya ngomong seperti yang nanti saya ke Perancis, itu festival wayang sedunia. Bukan sedikit, dari 5 benua itu wayang. Karena wayang kan termasuk teater boneka. Jadi di Stade La Ville Perancis itu tiap 2 tahun sekali ada festival wayang sedunia. Itu dari 5 benua dan ratusan pesertanya, luar biasa. Dan kebetulan untuk tahun ini saya di Stade La Ville 3 kali pementasan. Saya alhamdulillah dibantu selain dari pemerintah dan dari Bapak Najib juga. Saran-saran khusus gitu mungkin yang ingin disampaikan ke pemerintah yang bisa menunjang lagi kebudayaan Indonesia menurut Bapak sebagai pelaku seni? Lebih membuat lagi gedung-gedung kesenian supaya orang yang nonton itu bukan ketika ada yang wayang contohnya, ketika ada yang hajatan saja yang nonton, tetapi ada pagelaran secara simultan. Jadi rutinitasnya ada. Jadi secara garis besar maksudnya itu diadakannya sebuah wadah yang menampung gitu semua. Sebetulnya wadah mungkin udah pada ada, cuman tinggal fasilitasnya aja dari pemerintah. Diingatkan lagi. Gitu. Boleh nggak nih Anggun pamit tapi lihat ke sana. Boleh silakan. Kegiatan yang mau kita bahas nanti ya. Oke kalau gitu saya pamit ya Pak. Boleh lihat. Sampurasun. Rampes. Kang. Damang. Alhamdulillah. Ketika Anggun sedang berkeliling melihat kegiatan di Padepokan, Pak Najib kembali melakukan percakapan dengan pelaku seni lainnya. Sehat sadayana keluarga? Alhamdulillah saya dan keluarga sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kan TV lokal banyak di sini. TV nasional banyak lah gitu. Terus intinya saya pengen mengangkat kearifan lokal, Kang. Kira-kira bentuk apa itu mau dibikin? Kalau bentuknya sih sinetron boleh, layar lebar 2x4 boleh, terus ya bentuknya banyak sih, tapi minimal ada kearifan lokalnya gitu Kang lah. Ya tadi juga sempet kita bincang, ngebahas sama Kang Dadan, nyinggung-nyinggung, kita kan juga seneng lah terhadap seni itu ya. Salah satunya yang kita obrolkan, ya kira-kira kalau kita bikin sebuah film dalam durasi yang nggak terlalu panjang, episode yang pendek. Jadi dulu itu kan ada yang sering di TV itu ada Inohong di Bojograngko, itu. Ada Sasagon. Jadi kita coba tadi ngobrol, kira-kira bisa nggak kita bikin generasi kita loh gitu yang sekarang bikin karya cipta yang baru, yang lebih tentu yang harus lebih bagus. Talent-talent yang ada kita banyak. Ya, marilah kita ngobrol-ngobrol nanti dalam skala yang lebih banyak lagi orang-orangnya. Atau nanti sambil lihat-lihat anak-anak yang latihan juga di sana yuk. Ketika berkeliling mengikuti kegiatan di Padepokan Ki Sunda Ngalalana, ada satu buah perhatian khusus, yaitu satu buah regu pemain alat musik tradisional yang diberi nama Bambunesia, di mana hampir seluruh instrumen alat musik yang dimainkan menggunakan bambu. Dan ada salah satu alat musik yang cukup unik yang menyita perhatian tim Suara Dapil, yaitu bernama bonceret. Bonceret merupakan alat musik yang berbahan dasar bambu, di mana ide alat musik ini diciptakan secara tidak sengaja oleh Bapak Najib, yang kini menjadi salah satu alat musik khas Sunda yang sudah menembus kaca internasional. Ini adalah hari kedua tim Suara Dapil mengikuti kegiatan Bapak Najib. Dan pada pagi hari ini, Bapak Najib akan kembali melakukan kunjungan ke konstituen TK PAUD yang diberi nama TK Purnama Arum, yang dulunya didirikan oleh ibunda dari Bapak Najib. Dan di TK ini pula, Bapak Najib pernah mengenyam pendidikan usia dini.
Assalamualaikum. Bapak. Aduh, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Ini sebetulnya dulu tempat saya sekolah. Jadi kalau mungkin adik-adik ini belum pada tahu, nomor induk TK Purnama Arum itu 001-nya ya saya. Nah, jadi ini didirikan dulu sekitar tahun 80. Selain alma mater sekolah ini, ya tentu juga saya mewakili daerah sini, tentu memiliki kewajiban untuk membantu bagaimana meningkatkan dan mengembangkan. Ya alhamdulillah, walaupun di sini ini sekarang bermunculan sekolah TK PAUD yang baru, tapi sekolah ini masih memiliki tempat lah di masyarakat begitu. Saya penasaran nih, Bapak mau nggak sih ikut bantuin guru-guru di sini aja? Ayo, ya. Pengen lihat Bapak Ya. ikut belajar di sini biar seru. Boleh, boleh. Kita sekarang belajar alfabet, huruf vokal ya. Yang ini ya. Coba, ada yang tahu ini huruf apa? A. Ayo, ini apa? Ada yang tahu ini apa? Oh, pintar. Kalau ini? Oh iya, pintar ya semua ya. Ayo tepuk tangan semuanya. Ya, alhamdulillah saya mengelola TK Purnama Arum sudah 36 tahun. Semenjak tahun pindah ke sini tahun 90. Tapi untuk berdirinya tahun 1980. Ya, alhamdulillah Pak Najib sebagai sumber dana, alhamdulillah sudah memajukan juga membantu TK Purnama Arum semenjak dia menjadi anggota dewan. Alhamdulillah sudah banyak membantu kami untuk kemajuan TK Purnama Arum. Ada berbentuk ATK, ada berbentuk uang juga ada. Itu alhamdulillah sudah kami terima. Ya, semoga untuk kedepannya tetap membantu kami karena kami perlu untuk menambah kelas. Kami minta bantuan, mudah-mudahan dapat dibantu oleh dia gitu ya. Kunjungan pun tetap berlanjut. Tidak jauh dari TK PAUD tersebut, Bapak Najib dan tim Suara Dapil mendatangi UMKM yang dibina langsung oleh Bapak Najib. UMKM tersebut menawarkan berbagai produk lokal, khususnya sepatu. Namun, sangat disayangkan, produk-produk lokal ini kini mulai tersingkir oleh pasar global, sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar perhatian Bapak Najib. Jadi gini, kalau yang ini sendal biasanya mereka masih bikin, ya. Tapi kalau sepatu model-modelnya mungkin dari kampung lain, ya. Kalau dulu satu kampung ini rata-rata pengusaha sepatu. Jadi kalau produksi sendiri juga. ya dari Cibaduyut itu sebenarnya pengrajinnya kebanyakan dulu mayoritas dari sini. Ya. Nah ini pun sekarang di kampung ini jumlah warga pribumunya sudah sangat sedikit. Setelah krisis itu, sepatu mereka usahanya kolaps, ya banyak di antara mereka akhirnya pada jual rumah dan sebagainya. Kita coba bangkitkan lagi, walaupun dengan usaha yang lebih kecil, ya alhamdulillah paling tidak ini untuk keseharian kehidupan mereka, untuk kebutuhan sehari-hari bisa mereka cover berasal dari usaha yang seperti ini. Gitu. Dari rencana Bapak kan itu kan melakukan pengembangan kembali usaha-usaha dulu yang sebenarnya jadi ikonnya ke tempat Bapak asal itu. Udah berapa persen sih dari keinginan Bapak sebenarnya tercapainya tuh? Masih jauh ya. Kita kalau hitung-hitungan sih 10% aja belum dapet ya. Karena kalau ngitung memperbandingkan dengan kondisi dahulu, mayoritas penduduk sini ya tadi pengusaha sepatu. Kalau ingin mengembalikan kejayaan itu jalannya panjang. Apa alasan yang
mendasari yang akhirnya ya sudah saya lebih baik menjual saja, tidak melakukan produksi sendiri gitu. Ini ya Bu, kalau untuk produksi, soalnya kita persaingannya ini dengan negara contohnya Cina yang memasuki ke kita ini, dia tuh harganya tuh bisa mencapai dari harga kita Cina pertama. Jadi kita untuk saingan dia itu udah nggak kuat lah. Nggak kuat, ke samping itu bahan pun kan semuanya ini kan bahan-bahan kan Cina. Kita semoga akan ada perubahan yang lebih baik lagi gitu kan, dan disambut positif oleh masyarakat. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Assalamualaikum. Tim Suara Dapil bersama Bapak Najib kembali ke Padepokan dan berbincang dengan salah satu seniman muda yang dibina Bapak Najib di Padepokan. Saya kan sekolah di SMKI jurusan seni karawitan. Setelah lulus dari sana dan datang ke Padepokan di Sunda Ngalalana, lalu direkrut sama Bapak Najib di sini. Terus berlatih, ikut. Alhamdulillah dikasih beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Najib memberikan yang terbaik buat saya. Padepokan ini juga menjadi wadah bagi pelukis dan pengrajin alat musik khas Sunda. Terima kasih nih atas 2 harinya sudah boleh mengikuti semua kegiatan Bapak. Tapi sebelum Anggun mau pamit nih sama Bapak, ada nggak sih visi misi yang sebenarnya sudah Bapak inginkan itu sudah tercapai atau belum gitu? Ya tentu kalau lebih bukan kepada visi misi ya, misi saya itu. Misi yang beberapa saya jalankan, sebagian memang sudah berjalan. Tapi yang belum itu mengembalikan teman-teman kami yang dulu memiliki usaha di sektor industri alas kaki atau sepatu, karena memang kebijakan pemerintah terhadap pengusaha alas kaki terutama di kampung saya ini belum terlalu berpihak lah. Ini terbukti dengan tidak adanya pertumbuhan positif. Dari sektor pertanian, kita juga kemarin datang ke Ciwidey, walaupun namanya usaha naik turun, ketika suplai berlebih harga turun. Tapi secara umum saya perhatikan masyarakat di sana cukup sejahtera dengan hidup bertani. Hampir menyeluruh di seluruh Indonesia, masalah daya beli ini menjadi masalah utama dalam ekonomi. Jadi memang pemerintah fokus terhadap infrastruktur boleh saja, tapi kemudian harus juga memperhatikan apakah dampaknya memberikan peningkatan terhadap ekonomi atau tidak. Jadi PR selalu ada, tapi saya harus secara fair menilai bahwa beberapa hal terkait dengan program pemerintah saya melihat langsung, disaksikan bersama, ya cukup berhasil. Ya. Aspirasi konstituen Bapak sendiri, Bapak udah merasa belum sih bahwa semua aspirasi itu sudah tercapai gitu? Ya, kalau bicara tentang persentase mungkin masih di bawah 60% ya. Tapi overall ya saya selalu melihat itu kinerja tidak hanya dari sisi itu. Tapi pertama adalah niatnya, kemudian niat itu didukung dengan usaha. Nah, usaha yang dilakukan pemerintah ini saya lihat ada, tapi outputnya atau hasilnya belum terasa. Baik saya sebagai wakil rakyat maupun pemerintah punya kesempatan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, menciptakan masyarakat yang madani. Ya, pemerintah harus ada di dalam seluruh kegiatan hal tadi, ya. Nah, Bapak Najib, terima kasih atas waktu 2 harinya, dan juga ini teman-teman di Padepokan terima kasih ya sudah memberi kita kesempatan untuk berbagi cerita di sini. Oke, kalau gitu tetap di Suara Dapil, saksikan di episode berikutnya di mana masih banyak pembahasan-pembahasan lainnya. Saya Anggun Dokter ini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.